Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Indira Khotimah, SKM, MKM, selaku dosen dasar organisasi manajemen. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya yang terdiri dari Raden Roro Nabila Safa Sakila, Renaldi, Salva Alivia, Sabrina Najmaul Arifah, Cecilia Rahman, Siti Adisa Marsanda, dan yang terakhir saya sendiri, Nani Misfakulatorin. Sebelum kami jelaskan materi kami, saya ingin memberikan sebuah kutipan yang berbunyi, orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Mario Teguh. Kami akan menjelaskan tentang program kesehatan ibu dan anak atau lebih singkatnya KIA. Kesehatan ibu dan anak adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita, remaja, dan lansia. Target program adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Pada tahun 2014, dalam program gizi serta kesehatan ibu dan anak yaitu ibu hamil mendapat pelayanan antenatal care atau K1 sebesar 100%. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90%. Cakupan peserta KB aktif sebesar 65%. Pelayanan kesehatan bayi sehingga kunjungan neonatal pertama atau KN1 sebesar 90%. Dan KN lengkap yang terdiri dari KN1, KN2, dan KN3 sebesar 88%. Pelayanan kesehatan anak balita sebesar 85%. Balita ditimbang berat badannya atau jumlah balita ditimbang atau balita seluruhnya sebesar 85%. ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan sebesar 80%. Rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium sebesar 90%. Ibu hamil mendapat 90 tablet tambah darah sebesar 85%. Dan balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A sebanyak 85%. Cakupan imunisasi dasar lengkap kepada bayi 0-11 bulan sebesar 90%. Penguatan imunisasi rutin melalui gerakan akselerasi imunisasi nasional atau GAIN sehingga desa dan kelurahan dapat mencapai universal immunization atau USI sebanyak 100%. Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung terwujudnya desa dan kelurahan siaga aktif sebesar 80%. Strategi Program Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA, strategi promosi peningkatan KIA, serta percepatan penurunan AKI dan AKB adalah melalui advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh kemitraan. Yang pertama ada advokasi. Advokasi merupakan upaya strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak terkait dalam pelayanan KIA. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemampuan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah KIA. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat di bidang KIA. Kemitraan dalam penanganan masalah KIA adalah kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok peduli KIA, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa, dan swasta atau dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan KIA di masyarakat. Selanjutnya ada informasi akurat dan kredibel. Saat normal saja dan jauh sebelum krisis kesehatan, data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia untuk anak berusia 12-23 bulan hanya sekitar 58%. Sedangkan targetnya mencapai 93% dan sekitar 6 juta anak yang harus vaksinisasi. Padahal program imunisasi dasar diberikan secara gratis oleh pemerintah di puskesmas serta posyandu. Dengan adanya pandemi, target cakupan imunisasi dasar lengkap semakin berat. Para orang tua khawatir bahwa anak mereka akan tertular COVID-19 jika pergi ke tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Ada juga mispersepsi bahwa pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita sebut dengan PSBB di sejumlah kota besar beberapa pekan lalu dan kampanye untuk di rumah aja seakan menjadi larangan orang tua untuk membawa anak imunisasi.
Pandemi COVID-19 berpotensi menurunkan cakupan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak Indonesia. Jika tidak diantisipasi, rendahnya cakupan imunisasi bisa menimbulkan bencana penyakit baru, seperti wabah campak, difteri, dan tuberkulosis yang lebih besar pada masa mendatang di luar COVID-19. Padahal, penyakit tersebut bisa dicegah dengan vaksinisasi. Survei Kementerian Kesehatan dan UNICEF terbaru, terdapat lebih dari 5.300 fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan 84% responden mengatakan layanan imunisasi anak terganggu akibat COVID-19. Survei ini juga menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada April 2020 menurun sebanyak 4,7% dibanding April tahun lalu. Sekitar 59 anak di bawah 18 tahun atau 1,6% dari total kematian meninggal akibat COVID-19 di Indonesia per 15 Juli 2020. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut persentase ini yang tertinggi di Asia Tenggara. Kita berharap tidak ada lonjakan angka kematian karena penyakit infeksi lainnya yang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi dasar lengkap. Kementerian Kesehatan menyediakan imunisasi dasar lengkap gratis untuk anak berusia 0-11 bulan di posyandu dan puskesmas. Setidaknya 5 jenis vaksin yang diberikan untuk anak sesuai umurnya yaitu vaksin hepatitis B, BCG untuk mencegah tuberkulosis dan polio, DPT HB/HIV untuk mencegah difteri, batu-rejan, tetanus, dan hepatitis B, dan campak atau MR untuk mencegah campak dan rubella. Jauh sebelum pandemi, laporan Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2018 menyatakan lebih dari 14% atau 19 juta anak di dunia tidak mendapatkan imunisasi dasar dan sebagian besar ada di 10 negara, di antaranya Indonesia dan Republik Demokrat Kongo. Di Indonesia, pada 2018 masih ada 9,2% anak yang tidak diimunisasi dan 32,9% diimunisasi tidak lengkap. Banyak hal menyebabkan minimnya cakupan imunisasi anak di Indonesia. Di antaranya, kontroversi, manfaat, dan kejadian ikutan pasca imunisasi, isu halal dan haramnya vaksin, bahkan gerakan anti-vaksin. Dampak dari cakupan imunisasi dasar yang rendah sebelum pandemi COVID-19 mengakibatkan anak menjadi difabel, bahkan bisa meninggal. Misalnya, wabah polio di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2006 menyebabkan 351 anak lumpuh. Bahkan ditemukan kasus baru polio di Papua pada tahun 2019 walau Indonesia dinyatakan bebas polio 4 tahun sebelumnya. Kasus lainnya tingginya angka kejadian campak yaitu lebih dari 10.000 kasus dan rubella lebih dari 7.000 kasus yang terkonfirmasi positif dari laboratorium sejak 2014 hingga 2018 telah menjadi beban bagi keluarga dan negara. Selain itu, wabah difteri di Indonesia tahun 2017 merupakan yang tertinggi di dunia. Masalah tersebut merupakan dampak dari cakupan imunisasi DPT, HB, dan HIV ketiga di Indonesia yang rendah, yaitu 61,3% dan termasuk 5 besar negara dengan cakupan imunisasi terendah di regional Asia Timur dan Pasifik. Dari pengalaman Afrika, sebuah studi di Afrika menunjukkan resiko anak meninggal akibat penyakit infeksi yang disebabkan oleh imunisasi tidak lengkap adalah 84 kali lebih tinggi daripada tertularnya COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Kongo sedang berjuang menghadapi endemi campak yang mengakibatkan lebih dari 6.200 kematian dari sekitar 332.000 kasus. Dari jumlah kasus ini, lebih dari 85% kasus menimpa anak di bawah usia 5 tahun. Dalam konteks dampak COVID-19. Dan pandemi butuh ratusan tahun untuk memusnahkan penyakit. Butuh waktu lama untuk menghapus sebuah penyakit menular. Endemi virus variola cacar atau smallpox adalah pada abad ke-15 merupakan endemi virus pertama yang berujung dengan ditemukannya vaksin cacar oleh dokter Inggris pada abad ke-18. Penyakit ini dinyatakan punah secara global pada tahun 1980. Dan tanpa vaksin, penyakit infeksi bisa meluas dan mengakibatkan kematian tinggi. Beberapa pandemi flu sudah pernah terjadi sebelumnya, dan terberat adalah flu Spanyol pada 1918. Pandemi ini mengakibatkan 50 juta penduduk di dunia
Penilaian menurut kelompok kami, imunisasi merupakan cara meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap sesuatu antigen, sehingga apabila terpapar pada antigen yang serupa tidak terjadi penyakit. Namun, untuk kondisi sekarang, kurangnya perhatian ibu terhadap pentingnya imunisasi anak secara tuntas di masa pandemi ini, sehingga beresiko pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Banyak hal menyebabkan minimnya cakupan imunisasi anak di Indonesia, di antaranya kontroversi manfaat dan kejadian ikatan pasca imunisasi atau yang disebut juga dengan KIPI, isu halal atau haram vaksin, bahkan gerakan anti vaksin. Dampak dari cakupan imunisasi dasar yang rendah sebelum pandemi COVID-19 mengakibatkan anak menjadi difabel bahkan bisa meninggal. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan menurut kelompok kami, yaitu imunisasi dasar adalah imunisasi wajib yang ada di dalam program Puskesmas, di mana semua bayi yang berusia di atas 12 bulan harus sudah mendapatkan imunisasi dasar. Karena imunisasi dasar dibuat menjadi program agar penyakit yang ada dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi dalam program Puskesmas mempunyai tujuan melindungi anak dari penyakit, mencegah kecacatan pada anak, juga untuk mencegah kematian pada anak. Hal ini akan tercapai apabila ibu sadar dan mengerti apa tujuan imunisasi dan manfaat dari imunisasi yang ada. Vaksin merupakan sejenis kuman atau bakteri yang telah dilemahkan. Ketika kuman tersebut masuk ke dalam tubuh bayi, maka bayi akan bereaksi dengan membentuk antibodi sendiri untuk melawan kuman tersebut. Apabila pemberian imunisasi berikutnya kurang dari jarak yang ditentukan, akan menyebabkan reaksi vaksin kurang maksimal karena konsentrasi vaksin dalam tubuh masih tinggi. Demikian juga bila pemberian imunisasi berikutnya mundur, konsentrasi vaksin sudah di bawah ambang batas, bahkan memungkinkan kuman sudah masuk, sehingga pada saat diberikan imunisasi berikutnya reaksinya tidak maksimal.